Rumah Mbah Lurah itu dibangun sebelum zaman kemerdekaan Indonesia. Tahun 1980-an ke atas, Mbah Lurah meninggal dunia. Sehingga rumah Mbah Lurah kosong. Begitu sampai di sana tiba-tiba ada yang manggil. Jagat menoleh, seketika langsung kaget gitu. Ternyata yang manggil itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Cerita Kisah. Teman-teman, cerita kisah kali ini berjudul Misteri Rumah Mbah Lurah. Nah, cerita ini berasal dari Mas Jagat lagi, beliau yang ada di kota Yogyakarta. Dan ini merupakan serentetan cerita kisah yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu cerita misteri Andong dan juga Koncorewang. Dan ini misteri rumah Mbah Lurah juga berada di satu wilayah dengan dua cerita sebelumnya. Ceritanya begini. Rumah Mbah Lurah itu dibangun sebelum zaman kemerdekaan Indonesia. Rumah ini memang memiliki sejarah tersendiri bagi warga di desa tersebut, yaitu di desa di pelosok kota daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1960 hingga 1980, Mbah Lurah ini memang menjabat sebagai lurah di daerah desa tersebut. Dan rumah yang dibangun Mbah Lurah ini di atas lahan yang cukup luas, di mana bangunan utamanya yaitu berupa joglo yang di tengahnya itu dikelilingi oleh 4 tiang atau 4 soko. Kemudian di pinggirannya itu ada 12 tiang atau 12 soko yang mengelilingi joglo tersebut. Di belakang bangunan joglo itu terdiri 2 bangunan limas yang tergabung antara depan dan belakang. Dan kira-kira luas semua lahannya itu sekitar 3.000 meter persegi. Nah, sepeninggal Mbah Lurah, yaitu sekitar tahun 1980-an ke atas, Mbah Lurah meninggal dunia. Sehingga rumah tersebut ditempatin oleh putra-putrinya yang saat itu memang masih sekolah. Mbah Lurah memiliki 8 anak, terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Setelah putra-putrinya bekerja dan berumah tangga, tidak menempati lagi rumah tersebut. Putra-putrinya semua berada di luar kota Yogyakarta. Sehingga rumah Mbah Lurah kosong, dan saat itu dipercayakan kepada seorang yang memang sudah ikut Mbah Lurah itu puluhan tahun, sebut saja namanya Nina, Mbah Nina. Mbah Nina ini usianya saat itu 74 tahun, sehingga juga sudah sepuh ya, sudah sepuh. Nah, cerita itu berawal dari sini. Suatu hari, ketika sudah mulai surup atau maghrib, Mas Jagat pulang dari main. Dari main yang ada mainnya itu di lapangan dekat rumahnya Mbah Lurah, sekitar kurang lebih 200 meter jaraknya. Nah, pada saat pulang seperti biasanya, Mas Jagat itu selalu melewati pekarangannya rumah Mbah Lurah. Karena rumahnya Mas Jagat itu ada di belakang rumahnya Mbah Lurah, tapi ungkur-ungkuran, jadi sesama pojokan gitu. Jadi dia selalu melewati rumah itu untuk
langsung masuk ke rumahnya. Nah, pada saat Mas Jagat itu melintasi joglo atau rumah joglo di halaman depan, itu ada seorang perempuan seperti Mbak Ninek yang lagi menata meja, merapikan meja. Ya sudah, Mas Jagat tidak punya pikiran apa-apa, ya langsung permisi gitu. Nyuwun sewu Mbak Ninek, kula badhe wangsul nderek langkung gitu. Jadi itu maksudnya, permisi Mbak Ninek, saya numpang lewat di sini karena mau pulang gitu, mau pulang ke rumah. Dan Mbak Ninek itu memang udah tahu yang biasanya memang Mas Jagat selalu lewat situ kalau pulang dari main. Mbak Ninek diam aja. Ya akhirnya terus Mas Jagat tetap melanjutkan jalan ke arah belakang. Sampai di depan pintu paling pojokan sendiri di belakang rumah Mbah Lurah, itu sudah menghubungkan halaman belakangnya rumah Mas Jagat. Nah, begitu sampai di sana tiba-tiba ada yang manggil Mas Jagatnya. Loh, Le, kowe lagi bali ya mene? Gitu. Artinya, loh, Le, Jagat, kamu baru pulang, sudah surup seperti ini gitu. Mas Jagat menoleh, seketika langsung kaget gitu. Ternyata yang manggil itu adalah Mbah Ninek gitu. Dalam ngen-ngennya atau dalam hatinya Mas Jagat juga bingung ya. Tadi yang aku lihat di joglo tadi siapa ya gitu. Terus padahal Mbak Ninek sekarang ada di depanku gitu. Nggak boleh langsung digituin kan. Mas Jagat kayak agak terbengong gitu loh. Oh mboten napa-napa Mbah gitu. Oh nggak apa-apa Mbah gitu. Terus Mas Jagat sekilas langsung menoleh lagi ke arah joglo, kan kelihatan dari arah belakang gitu. Itu udah nggak ada orangnya lagi. Sosok perempuan tua yang di tengah-tengah joglo tadi sudah nggak ada gitu. Ya sudah langsung Mas Jagat pamitan sama Mbak Ninek. Ya udah Mbah, saya nyuwun pamit. Ya udah Mbah, saya permisi dulu. Sudah maghrib katanya gitu. Iya gitu. Ya sudah, Mas Jagat langsung cepat-cepat pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Mas Jagat langsung menemui ibunya dan bercerita kalau barusan dia mengalami suatu kejadian bahwa dia ngelihat seperti sosoknya Mbah Ninek, ternyata bukan. Nah, ibunya juga bilang bahwa iya Le, memang rumah itu ada penghuninya makhluk halus, itu orang tua. Jadi ya mungkin kayak Mbah Ninek itu, tapi itu bukan Mbah Ninek, tapi itu makhluk halus, seperti itu ibunya. Terus ibunya bercerita juga, aku juga pernah mengalami seperti kamu gitu. Nah, suatu saat pas ibu pulang pengajian malam-malam dari salah satu warga di desa itu, namanya saya kurang tahu nama tempat pengajiannya, tapi ibunya Mas Jagat yang namanya Bu Harjo itu tadi cerita bahwa saya itu pulang pengajian itu sama Mbah Ninek gitu, barengan gitu, mereka berdua. Nah, karena jam juga sudah menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Mbak Ninek sama Bu Harjo ini pulang, dan Bu Harjo ini mengantarkan dulu Mbah Ninek ke rumahnya Mbah Lurah gitu, karena memang Mbah Ninek ini kan selalu menginap di situ dan memang menjaga rumahnya Mbah Lurah untuk ditunggui gitu biar nggak kosong seperti itu. Ketika sampai halaman rumah Mbah Lurah itu kayak terdengar, jadi ibunya Mas Jagat atau Bu Harjo itu seperti mendengar alunan gending Jawa itu dari dalam rumahnya Mbah Lurah, jadi yang di bangunan limasan itu gitu. Terus langsung spontan nanya ke Mbah Ninek, Mbah, kok kadose anten swanten gending Jawi nggih ten nglebet griya gitu. Mbah, itu kok seperti ada alunan gending Jawa ya dari dalam rumah. Padahal Mbak Ninek bersama saya sekarang. Bu Harjo bilang begitu. Oh, ya memang kadang biasanya seperti itu, Nduk. Neng, lek awake dhewe marani,
yen didelok engko njuk meneng ora ono suarane gitu. Tapi kalau kita dekatin terus kita lihat ke dalam itu nggak ada suaranya gitu. Nah terus Bu Harjo penasaran, Mbok anu Mbak Ninek, yuk kita sama-sama lihat. Saya kok penasaran, walaupun saya sebetulnya takut gitu. Ya sudah, ayo kita lihat ke dalam. Nah mereka berdua langsung menuju ke pintu ruang tamu di rumah limasan itu. Nah sampai di depan pintu itu masih kedengeran alunan gending Jawa itu masih kedengeran. Kemudian Mbah Ninek membuka pintu, langsung mereka masuk rumah tersebut. Begitu masuk rumah tersebut, lalu ada ruangan yang mereka harus lewatin kan. Nah, begitu dia sudah melewati ruangan itu, suara itu nggak ada lagi. Dan akhirnya begitu mereka sampai di ruangan di mana gamelan itu tertata rapi di tempatnya Mbah Lurah, itu juga nggak ada pergerakan gamelan ataupun alat-alat yang untuk membunyikan gamelan tersebut gitu. Terus Mbah Ninek bilang, tuh kan, ora ono apa-apa to, Nduk, ora ono suara apa-apa. Njuk meneng kabeh lek diparani gitu. Oh enggak ya Mbah. Oh iya ya Mbah. Ternyata memang nggak ada siapapun gitu. Nah terus Mbak Ninek bilang, tak kandani ya Nduk, di dalam kamarnya Mbah Lurah itu juga ada pusaka. Dan sampai sekarang masih tertata rapi. Ada 2 tombak sama 1 keris gitu. Piye, pengen delok ora gitu. Terus sebetulnya Bu Harjo juga ada rasa ragu untuk melihat benda pusaka itu, tapi karena udah nanggung, udah masuk ke dalam rumahnya Mbah Lurah, ya wis akhirnya diteruskan. Akhirnya Mbah Ninek dan Bu Harjo menuju kamar Mbah Lurah yang berada di dalam lagi gitu. Nah akhirnya dibukalah kamar itu. Begitu kamar itu dibuka, Bu Harjo langsung kaget. Kagetnya itu bukan melihat tombak sama kerisnya, tetapi dia melihat sosok perempuan tua yang ada di pojok kamar tempat Mbah Lurah. Begitu dia ngelihat kaget, terus si perempuan itu diam aja. Jadi perempuan itu perempuan tua seperti Mbah Ninek, memang juga sudah usia lanjut, sudah nenek-nenek. Itu diem, tegak di pojokan, terus akhirnya berjalan hilang menuju menembus tembok. Langsung Bu Harjo juga pegangan tangan Mbah Ninek karena ketakutan gitu. Waduh Mbah, itu siapa Mbah? Kok seperti ada perempuan tua di situ. Iya Nduk, ora popo. Kuwi iki sing jaga omah iki, ora popo Nduk wong. Aku ya wis ngomong karo dheweke yen ayo podo-podo ning omah iki ning orang ganggu gitu. Jadi Mbah Ninek itu bilang, iya Nduk, itu memang makhluk yang ada di sini, yang ada di rumahnya Mbah Lurah itu sejak dulu, dan dia tidak mengganggu kok gitu. Jadi saya juga bilang kalau jangan ganggu saya ya Mbah, kita sama-sama menempati rumah Mbah Lurah dan saya diamanai Mbah Lurah untuk menjaga rumah ini gitu. Jadi Mbah Ninek itu udah biasa melihat sosok tersebut. Kemudian Mbah Ninek membukakan almari tempat keris itu tersimpan dan juga menunjukkan ada 2 tombak yang berdiri di samping almari tersebut. Lalu Mbah Ninek bilang ke Bu Harjo, Nduk, lain kali nanti tak ceritain tentang sejarah keris iki karo tombak ini. Saiki karena udah malam, pulang aja ya. Nanti kemalaman kamu pulang gitu. Oh nggih Mbah. Nah akhirnya Bu Harjo pamitan sama Mbah Ninek karena juga waktunya sudah malam. Tapi sebelum pulang, sambil jalan keluar dari kamar Mbah Lurah tadi, Mbah Ninek cerita bahwa aku aja Nduk juga sering
sering dengar suara alunan gending Jawa itu kalau aku lagi di luar. Itu katanya Mbah Ninek. Jadi kalau Mbah Ninek sedang berada di luar rumah limasan itu, misalnya lagi bersihin pekarangan rumah, mungkin lagi ada di joglonya, itu juga sering mendengar suara alunan gending Jawa dari dalam. Jadi kayak gamelan itu ada yang membunyikan gitu. Padahal kalau misalnya kita benar-benar melihat ke dalam, itu nggak ada pergerakan apapun dan jadi senyap seperti itu. Nah, terus Mbak Ninek juga cerita bahwa yen wayah surup, misalnya aku lagi ke joglo, biasanya kan jadi kalau pada waktu surup menjelang maghrib itu Mbak Ninek kan suka ke joglo, itu entah menata apa di situ gitu, seperti yang dilihat Mas Jagat di awal itu ya, kayak mungkin menata meja, merapikan apa gitu. Mbak Ninek juga kadang itu suka mencium bau kembang dan wangi sekali gitu di joglo. Padahal di joglo itu nggak ada siapa-siapa kecuali Mbah Ninek gitu. Nah terus kemudian kalau Mbah Ninek mulai beranjak menjauhi joglo, kemudian mau masuk ke rumah limasan, itu Mbah Ninek tuh sengaja kadang-kadang melihat lagi ke arah joglo. Itu samar-samar terlihat ada 5 orang perempuan itu sedang menari di joglo tadi gitu. Terus lambat laun, terus tiba-tiba hilang seperti itu. Dan kejadian itu udah sering kali terjadi. Dan selain itu ternyata warga daripada desa tersebut juga sudah mengetahui dan sering banget mendengar gending-gending itu tadi, alunan gamelan seperti itu tuh udah sering sekali. Kemudian penampakan sosok perempuan tua yang seperti Mbah Ninek di rumah itu juga tidak hanya 1-2 orang yang melihat, tetapi banyak gitu loh. Jadi sudah menjadi rahasia umum di desa itu bahwa memang rumahnya Mbah Lurah itu wingit gitu. Jadi karena memang kosong dan hanya Mbah Ninek sendiri yang menempati, jadi ya banyak sekali mungkin makhluk-makhluk halus yang tinggal di situ. Nah, cerita tentang penari yang terlihat oleh Mbah Ninek di rumah joglo tadi, itu katanya adalah kelompok sinden atau kerawitan yang dulu sering diundang atau ditanggap oleh Mbah Lurah pada tahun 60-an. Jadi kalau misalnya kelurahan ataupun mungkin di desa itu sedang mengadakan suatu acara atau entah apa gitu, itu seringkali nanggap kerawitan dan sinden, penari-penari untuk mengisi acara tersebut. Nah, mungkin ya sosok-sosok itu karena ada suatu berita setelah kelompok kerawitan ini ditanggap oleh Mbah Lurah, mereka kan mau pulang ke rumah masing-masing. Nah, itu dikabarkan bahwa 5 sinden yang bisa menari-nari tadi itu hilang, tidak kembali ke rumahnya, dan itu nggak ketemu di mana. Sampai sekarang menjadi misteri. Entah mereka kesasar di pantai selatan atau di tempat lain. Nah, cerita ini nanti yang akan diceritakan lebih lanjut oleh Mas Jagat, sekaligus cerita tentang tombak dan keris peninggalan dari Mbah Lurah. Nah, ini teman-teman cerita tentang misteri rumah Mbah Lurah. Memang kabarnya dulu dari warga desa itu dulunya sebidang tanah itu memang tanah yang wingit atau tanah yang angker. Nah, mungkin Mbah Lurah ini adalah seorang yang memang punya ilmu supranatural yang lebih, kemudian juga memiliki keilmuan yang linuwih, sehingga beliau Mbah Lurah ini bisa membangun dan menempati tempat itu menjadi tempat tinggalnya, dan membangun rumah joglo di mana ornamennya itu semua adalah kayu yang khas
Jawa zaman dahulu. Seperti itu. Dan sekarang rumah Mbah Lurah itu masih ada walaupun kosong. Dan semenjak Mbah Ninek meninggal dunia tahun 2002, rumah itu tidak ada penghuninya sama sekali. Ya hanya sesekali putra-putrinya datang membersihkan, dan itu pun juga dibantu oleh warga di sana, di desa itu. Nah teman-teman, ini cerita kisah tentang misteri rumah Mbah Lurah, dan insya Allah nanti ini masih berlanjut. Jangan lupa untuk selalu subscribe yang belum subscribe, komen yang positif, dan share channel YouTube Eno Sutarto, sehingga saya bisa menyajikan cerita kisah yang menarik lainnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menebarkan pembelajaran hidup untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.